Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi lagi ya, yaitu ekspedisi hiburan. Karena ini nanti kita di hari-hari ke depan ini kita akan menemui hari-hari istimewa. Jadi minimal kita bisa ikut merayakannya atau kita ikut menyambutnya ya. Yang pertama adalah pesta rakyat pemilu 2024, pemilihan presiden ya. Di situ kita sebagai rakyat kecil kita akan melaksanakan pesta rakyat ya. Oleh sebab itu nanti ekspedisi-ekspedisi kita pasti akan diisi oleh tidak jauh dari perpolitikan ya. Karena itu adalah bagian dari kita sebagai rakyat biasa untuk menganalisa, untuk meneliti, untuk melihat kondisi terupdate dari kondisi politik di dalam negeri kita ya, agar kita tidak seperti kodok dalam tempurung ya. Yang kedua, nanti kita setelah pemilu kita akan bertemu dengan hari istimewa ya, yaitu bulan Ramadan ya. Bagaimanapun juga nama TV Lebaran tidak lepas dari yang namanya bulan Ramadan ya. Karena tanpa bulan Ramadan tentu tidak ada yang namanya Idul Fitri atau Lebaran ya. Nah, malam ini kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi dari 5 ekspedisi yang ada di TV Lebaran ya. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran bahwasannya TV Lebaran ini mempunyai 5 ekspedisi hiburan ya. Yang pertama adalah ekspedisi alam. Biasanya ekspedisi ini kita lakukan di alam terbuka dengan melaksanakan ekspedisi, mengunjungi, menganalisa, meneliti ya di alam terbuka. Kita mengunjungi tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang mungkin mempunyai histori sejarah. Ya, tujuannya yaitu untuk hiburan ya. Yang kedua, kita mempunyai ekspedisi rohani ya. Ekspedisi rohani ini biasanya kita lakukan di bulan Ramadan ya. Meskipun ekspedisi rohani ini bisa kita laksanakan sewaktu-waktu ya. Karena tujuan dari ekspedisi rohani ini salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sadar bahwa TV Lebaran ini adalah gudangnya dosa-dosa. Yang ketiga, kita punya ekspedisi makan ya. Ekspedisi makan ini biasanya kita lakukan di bulan Ramadan juga. Karena di bulan itu kita sangat dekat dengan menu-menu yang spesial, yaitu di saat berbuka atau bersantap sahur ya. Meskipun juga ekspedisi makan ini kita bisa laksanakan juga di bulan-bulan lainnya ya, mungkin dengan mengunjungi kuliner ya yang ada di sekitar sini ya. Yang keempat, kita punya ekspedisi tokoh ya. Ekspedisi tokoh ini kita dengan membaca, menganalisa biografi atau mungkin pengalaman-pengalaman dari seorang tokoh. Dengan tujuannya yaitu salah satunya adalah kita mengambil iktibar, kita mengambil ilmunya, kita mengambil pengalaman-pengalamannya ya. Yang pas adalah kita mengambil iktibar dari peristiwa itu, dari biografi dari seorang tokoh tersebut ya. Yang kelima, kita punya ekspedisi politik ya. Ini kita akan lakukan di hari-hari ke depan ya, karena memang kita sedang berada di musim politik bangsa Indonesia karena akan melaksanakan pesta rakyat ya. Ekspedisi politik ini kita juga menganalisa, kita membaca, kita menelusuri ya berita-berita terupdate, berita-berita terkini, berita-berita yang mungkin masih baru ya tentang suatu negara, khususnya adalah Indonesia, dan pada umumnya adalah dunia atau mancanegara atau seluruh dunia ini. Jadi berita-berita seperti itu kita adakan ekspedisinya.
Dengan tujuan apa? Agar kita tidak seperti kodok dalam tempurung ya. Kodok dalam tempurung itu nggak tahu apa-apa, tahu-tahu blur gitu ya. Jadi misalnya mau ada, wah besok itu Merapi itu siaga 1 misalnya. Nah karena kita memang nggak tahu apa-apa, dikira siaga 1 itu untuk siaga makan ya, atau mungkin tahu-tahu meledak Gunung Merapi. Terus kita nggak tahu kondisi dari siaga 1, 2, 3, akhirnya ya tahu-tahu lahar sudah mengalir ya. Kita menghindari itu, makanya kita melaksanakan ekspedisi politik bertujuan untuk menambah wawasan ya, dan ilmu pengetahuan juga, mengetahui kondisi terkini dari negara atau dunia yang sedang terjadi, agar kita tidak seperti kodok dalam tempurung. Nah tadi kita sudah melihat sebuah video ya, karena hari ini kita akan memadukan 2 ekspedisi, yaitu ekspedisi politik dan ekspedisi tokoh ya. Kita tadi sudah melihat video ya, video di mana Pak Anies Baswedan ini terkena pukulan ya, terkena pukulan oleh orang tidak dikenal, tadi pakai topi putih ya, yang membuat TV Lebaran kok ibaratnya kok tertarik untuk menganalisa atau untuk membahas soal pemukulan ini. Sebenarnya yang saya sorot yaitu tentang bagaimana sikap Pak Anies Baswedan ini ya. Setelah beliau itu terkena pukulan, beliau ini tetap tersenyum ya, tersenyum hangat. Beliau menandakan kayak beliau itu memang orangnya itu bersih ya, suci ya, orangnya itu ikhlas ya, orangnya itu betul-betul apa ya, kayak dibilang polos tapi polos yang pandai gitulah ya. Jadi di situ kita melihat begitu keikhlasannya beliau ya, sampai dipukul saja beliau itu sampai cuma tersenyum ya. Kalau kita menggambarkan dari sifat baginda Rasul kita ya, Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau laksana sebuah pohon mangga ya, pohon mangga itu kalau dilempar pakai batu tapi dibalas pakai buah ya. Jadi begitu mulia hatinya gitu ya. Nah kalau kita lihat dari video tadi, Pak Anies Baswedan ini begitu menunjukkan apa ya, pokoknya dengan rakyat itu betul-betul apa ya, pokoknya mengayomi gitu ya. Jadi tidak terus marah, tidak, beliau tetap tersenyum. Disitulah terlihat bahwa di dalam hatinya itu terdapat keikhlasan yang dalam ya, itu ya. Nah hari ini kita akan membandingkan Pak Anies Baswedan ini dengan seorang tokoh besar ya. Beliau pernah memimpin Indonesia ini selama 32 tahun. 32 tahun memimpinnya. Beliau adalah tokoh besar yang tentu perjuangannya di dalam negara ini tidak sedikit ya. Beliau adalah Haji Muhammad Soeharto ya, jenderal besar kita, bapak pembangunan kita. Nah, Bapak Soeharto. Kita akan bandingkan dengan Pak Anies Baswedan ini ya. Apa persamaannya? Dan setelah kita analisa versi TV Lebaran, kita mempunyai 3 kesamaan antara Pak Soeharto dengan Pak Anies Baswedan. Nah, kira-kira apa 3 persamaan ini ya? Yang pertama, beliau ini sama-sama gemuk ya. Jadi kalau dibilang gemuknya itu gemuk sehat, jadi tidak gemuk yang gemuk banget, itu tidak, tapi gemuk sehat ya. Jadi kayak gembul gitu ya. Jadi orangnya kayak sehat, subur gitu ya. Jadi persamaan yang pertama, beliau ini sama-sama gemuk ya, sama-sama subur ya. Ini keduanya ini ya, Pak Harto ini dengan Pak Anies Baswedan ya. Yang kedua, persamaannya ya, beliau ini sama-sama mengenyam masa kecil itu di Yogyakarta. Meskipun yang namanya Pak Anies Baswedan itu lahir di Kuningan, Jawa Barat, tapi beliau ini
melalui masa kecilnya itu di daerah istimewa Yogyakarta, dari sekolahnya, SMP-nya, SMA-nya sampai kuliah, beliau itu mengenyam kehidupannya itu di Yogyakarta. Itu sama dengan Pak Harto. Kalau Pak Harto memang original, beliau itu lahir di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Kemusuk, Godian, Yogyakarta. Beliau itu asli putra Yogyakarta kalau Pak Harto itu. Jadi salah satu kebanggaan dari kota Yogyakarta, Pak Soeharto ya. Jadi beliau itu sama-sama mengenyam masa kecil itu di Yogyakarta. Itu yang nomor 2 kesamaannya ya. Terus kesamaannya yang ketiga apa? Lah ini kesamaan yang ketiga ini betul-betul kesamaan yang sangat jelas ya, sangat sangat berpaduan gitu ya. Yaitu apa? Pak Harto ini dijuluki dengan The Great Smile General ya. Jadi beliau itu adalah dijuluki presiden yang punya senyum yang lebar ya, punya senyum yang ibaratnya kalau orang Jawa itu gapyak gitu ya. Jadi beliau itu punya senyum yang khas ya, makanya dijuluki The Great Smile General ya. Itu jadi beliau itu punya senyum yang khas itu ya. Makanya kalau dalam mata uang itu dulu ada yang mengatakan kalau uang 50.000 itu adalah Pak Harto mesem ya. Itu menandakan memang Pak Harto itu penuh dengan senyum ya. Senyumnya itu khas dan berkarisma dan berwibawa, makanya kemana-mana itu senyum. Lah ini juga sama seperti dengan Pak Anies Baswedan ya. Pak Anies Baswedan itu senyumnya itu khas, jadi beliau itu kemana-mana senyum, dini senyum, dan jarang kita temukan beliau itu sangat cemberut dan lain sebagainya. Dibuktikan dengan video tadi ya. Video tadi itu menandakan beliau itu memang benar-benar juga sama kayak Pak Harto, The Great Smile General. Dipukul dengan orang yang tidak dikenal, kena sininya ya, di dalam video itu beliau itu sempat tersenyum, dia kayak aduh gitu, beliau sama kayak ya udahlah gitu lah, ibaratnya kayaknya ya beliau tidak ada rasa marah ya, tapi beliau kayak keikhlasan, oh ya sudah, mungkin inilah resikonya menjadi orang yang terkenal ya, dan orang yang memang harus mengayomi rakyatnya gitu ya. Jadi yang ketiga, persamaan dari Pak Harto dengan Pak Anies Baswedan ini, beliau itu sama-sama The Great Smile General, punya senyum khas ya tersendiri. Jadi mempunyai senyum yang lebar, senyum yang penuh dengan kehangatan gitu ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran. Kita membahas tentang ekspedisi politik dan ekspedisi tokoh, yaitu ekspedisi tokohnya yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Harto, presiden yang pernah berjasa banyak kepada bangsa Indonesia selama 32 tahun Bapak pembangunan kita. Beliau berdua ini mempunyai kesamaan. Yang pertama, sama-sama gemuk, sama-sama mempunyai postur yang gemuk ya, atau gembul gitu ya, subur gitu ya. Yang kedua, mempunyai kesamaan, beliau itu mengenyam masa kecil itu di Yogyakarta. Terus yang ketiga, mereka mempunyai kesamaan, yaitu senyumnya senyum yang khas, senyum berwibawa, senyum yang punya ciri khas tersendiri, senyum yang hangat gitu ya. Jadi kayak mengayomi ya. Jadi kalau lihat senyumnya itu kayak seneng gitu ya. Gitu. Jadi itulah kesamaan dari mereka berdua, tokoh-tokoh putra terbaik bangsa Indonesia. Itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Kita bisa ambil hikmahnya dan iktibarnya. Mungkin dengan membaca tokoh itu kita tahu apa kebaikannya, bagaimana kita mencontoh yang baik-baiknya dari mereka berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.